Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi mata kuliah Matematika Distrik. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 8 orang akan memaparkan materi yang telah kami susun dengan sebaik mungkin. Presentasi ini dibuat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Matematika Distrik yang diampu oleh Ibu Mafida Puspadina SPD MPD. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yogia Liling Arluan dengan NIM 047. Senang bisa menjadi bagian dari kelompok ini. Halo, saya Yulian dengan NIM 024, saya sebagai ketua. Perkenalkan, saya William Victoria Detilinggi dengan NIM 037 selaku pembawa materi. Saya Catherine Ingrid Mata dengan NIM 032. Selamat kenal semuanya. Halo, perkenalkan, nama saya Meski Andriani Lamendi dengan NIM 010. Halo semua, saya Marcelha dengan NIM 048. Saya Alia dengan NIM 055. Semoga presentasi ini bermanfaat. Dan saya Nur Aini dengan NIM 043. Mari kita simak bersama. Matematika Distrik merupakan salah satu fondasi penting dalam dunia informatika dan juga ilmu komputer. Maka dari itu, kami berharap melalui presentasi ini kami dapat memberikan penjelasan yang jelas, terstruktur, dan juga mudah dipahami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini dan selamat menyaksikan. Mari kita bahas definisi pohon dan konsepnya dalam matematika diskrit. Pengertian pohon atau tree adalah graf yang tak berarah, yang terhubung dan tidak memiliki siklus atau iselik. Ini berarti bahwa tidak ada jalur yang sama tanpa melewati simpul lain lebih dari sekali. Pohon terdiri dari simpul atau node atau vertex yang terhubung oleh sisi atau edge. Satu simpul khusus seringkali ditunjuk sebagai akar atau root. Definisi formalnya, suatu graf yang merupakan struktur data yang terdiri dari simpul V atau vertices dan I atau sisi atau edges. Disebut pohon jika dan hanya jika memenuhi 3 kondisi berikut. Yang pertama, graf terhubung. Setiap simpul dalam graf dapat dijangkau dan simpul lain melalui lintasan sisi. Yang kedua, tidak memiliki siklus atau iselik. Graf tidak mengandung siklus, yaitu lintasan yang dimulai dan berakhir pada simpul yang sama tanpa melewati simpul yang sama lebih dari sekali. Yang ketiga, jumlah sisi sama dengan jumlah simpul dikurangi 1. Ketiga, kondisi tersebut adalah equivalent. Jika salah satu terpenuhi, maka yang lain juga terpenuhi. Karakteristik pohon. Yang pertama, unique path. Terdapat tepat satu lintasan antara setiap pasang simpul. Yang kedua, minimal connected, yaitu penghapusan satu sisi akan memutus graf. Yang ketiga, maximal iselik, yaitu penambahan satu sisi akan membentuk siklus. Yang keempat, N dikurangi 1 edges, atau pohon dengan N simpul memiliki tepat N dikurangi 1 sisi. Contohnya, pohon dengan 5 simpul akan memiliki tepat 4 sisi dan terdapat tepat 1 jalur antara setiap pasang simpul. Halo, saya William Victoria. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat pohon. Pengertian pohon yaitu pohon dalam matematika diskrit adalah graf terhubung tanpa sirkuit di mana hanya ada satu jalur antara setiap 2 simpul. Pohon juga memiliki beberapa sifat penting sebagai berikut, yaitu misalkan G sama dengan V. E adalah graf tak berguna, berarah sederhana, dan jumlah simpulnya N.
maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Untuk G adalah pon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dengan memiliki M sama dengan M kurang 1 buah isi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi, dan G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Kasih. Baik, saya akan membawakan materi tentang pohon merentang. Pengertian dari pohon merentang adalah subgraf dari graf tak berarah yang menghubungkan semua simpul dalam graf tersebut tanpa membentuk siklus dan memiliki jumlah sisi sebanyak n dikurang 1, dengan n adalah jumlah simpul. Adapun syarat-syarat pohon merentang, yang pertama adalah mencakup semua simpul dari graf asal. 2. Tidak mengandung siklus. Yang ketiga, jumlah sisi atau edge sama dengan jumlah simpul dikurang 1. 5. Jika di graf memiliki n simpul, maka pohon merentang memiliki n dikurang 1 sisi. Contoh pohon merentang graf dengan 5 simpul. Misalkan kita memiliki graf dengan simpul A, B, C, D, dan E. Salah satu pohon merentang yaitu A terhubung B, A terhubung C, B terhubung D, dan B terhubung dengan E. Di sebelah kanan ini ada gambaran dari sebelah kiri. Pohon merentang sering digunakan dalam perencanaan jaringan listrik, distribusi air, rute pengiriman logistik, jaringan komputer, atau internet. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tree atau pohon. Di sini kita masuk pada pembahasan pohon berakar atau root tree. Nah, di sini ada dua subtopik, yaitu pohon berakar dan juga terminologi pada pohon berakar. Nah, yang pertama yaitu definisi dari pohon berakar. Pohon berakar atau root tree adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlukan sebagai akar, dan sisi-sisinya diberi akar sehingga menjadi graf berarah yang dinamakan pohon berakar atau root tree. Nah, setiap simpul pada pohon berakar dapat dicapai dari akar dengan sebuah lintasan tunggal. Nah, di sini bisa kita lihat ini sesuai dengan definisinya, maka disebut root tree. Dan kemudian kita lihat dia juga bisa disebut root tree jika misalnya disebutkan bahwa dia tidak diberikan arah atau tanda panah arahnya itu bisa kita hilangkan. Makanya di sini dikatakan bahwa sebagai perjanjian, tanda panah pada sisi dapat dibuang. Nah, selanjutnya ini merupakan root tree yang lainnya. Ini adalah satu buah pohon, dan yang ini adalah dua buah root tree yang terbentuk dari satu pohon ini, yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar. Nah, misalkan yang ini akarnya adalah B, maka bisa dilihat B akan membentuk satu buah root tree. Kemudian bagaimana jika kita memilih E sebagai akarnya? Maka dia akan membentuk satu buah tree lagi, yang tentunya berbeda dengan B sebagai root tree-nya. Nah, selanjutnya beberapa terminologi pada pohon berakar. Yang pertama yaitu anak atau children dan orang tua atau parent. Nah, di sini B, C, D merupakan children dari A, dan A adalah parent dari B, C, dan D ini. Begitu pula dengan K. K adalah parent dari I dan M, dan I dan M ini merupakan children dari K. Nah, yang selanjutnya yaitu lintasan atau patch. Lintasan dari A ke J adalah
A, B, E, dan J. Dan panjang lintasan dari A ke J adalah 3, 1, 2, dan 3. Nah, yang ketiga itu saudara kandung atau sibling. Di sini F dan E dan F merupakan saudara kandung, tetapi G bukan merupakan saudara kandung F ataupun E, karena orang tua mereka berbeda. Orang tua dari G ini adalah D, dan orang tua dari E dan F ini adalah B. Nah, selanjutnya upapohon atau subtree. Nah, subtree bisa dilihat di sini ya. Kita punya satu rooted tree, kemudian yang manakah yang dikatakan sebagai subtree? Nah, ini misalkan di sini, yang ini kita potong, maka B dan E adalah subtree, B dan E adalah subtree dari A. Atau mau kita potong sebelah sini juga bisa, jadi D, G, dan K adalah subtree dari D, G, dan K adalah subtree dari A. Seperti itu. Kita lanjut ke derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upapohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Nah, di sini derajat A adalah 3. Derajat A adalah 3 karena dia mempunyai 3 anak, yaitu B, C, dan D. Sedangkan derajat dari B adalah 2 karena dia hanya mempunyai 2 anak. Dan derajat dari C ini adalah 0 karena dia tidak mempunyai anak. Jadi derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat keluar. Dan derajat maksimum dan derajat maksimumnya 3 karena 3 yang paling besar. Nah, selanjutnya daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Misalkan di sini H, I, J, dan I, M adalah daun. H, I, J, C, F, I, M adalah daun karena mereka tidak mempunyai anak lagi. Dia merupakan simpul yang tidak mempunyai anak lagi. Nah, yang ketujuh adalah simpul dalam atau internal nodes, yaitu simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Misalkan simpul B, dia merupakan simpul dalam karena dia mempunyai anak. Simpul E juga merupakan simpul dalam karena dia mempunyai anak. Dan simpul D, G, dan K merupakan juga simpul dalam karena dia masing-masing mereka mempunyai anak. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan aras level atau tingkat pada rooted tree. Untuk root itu level atau arasnya 0. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa rooted tree ini dia mempunyai 4 tingkatan level. Nah, kemudian tinggi atau kedalaman. Untuk pohon ini dia mempunyai tinggi atau kedalaman 4 karena levelnya tadi dia ada di angka 4. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang pohon berakar dan juga beberapa terminologi pada pohon berakar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pohon binar atau binary tree. Adalah pohon N-eri dengan N sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon binar mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan antara anak kiri, left child, dan anak kanan, right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon binar adalah pohon terurut atau ordered tree. Ini adalah 2 pohon binar yang berbeda, ini dan ini. Walaupun sama-sama B itu punya anak D, tapi yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Karena tadi left dan right itu berbeda, maka disebut 2 pohon yang berbeda. Begitupun contoh yang satu ini, yang satu condong ke kiri dan yang satunya condong ke kanan. Karena urutan atau anaknya left right tadi berbeda, maka disebut punya 2 pohon binar yang berbeda. Ini adalah complete binary tree, di mana setiap parent mempunyai 2 anak. Selanjutnya ada pohon binar seimbang.
di mana pohon biner seimbang pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Kalau berbeda maksimal 1, maka bisa disebut pohon biner seimbang. Nah, contohnya ini T1 dan T2. Ini disebut dengan pohon seimbang karena bedanya hanya maksimal 1. Sedangkan T3 ini bukan pohon seimbang karena bedanya terlalu jauh kalau kita bandingkan dengan T1 dan T2. Kemudian selanjutnya ada terapan pohon biner. Yang pertama, pohon ekspresi. Bisa kita lihat ada ekspresi di dalam pohonnya. Kali, tambah, dan bagi. Maka ini disebut juga pohon ekspresi dari A tambah B dibagi C, maksudnya dikali C dibagi D tambah E, di mana daun itu menunjukkan operan dan internal nodes atau simpul dalamnya menunjukkan operator. Kemudian yang kedua itu ada pohon keputusan. Ini juga menggunakan binary tree, di mana contohnya ada di struktur data untuk materi di section tree. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah binary tree untuk mengurutkan 3 buah elemen. Kemudian yang ketiga itu adalah kode awalan. Nah, ini adalah prefiksi. Jadi bisa kita baca juga prefeksinya. Jadi 000, 001, 01, 10, dan 11. Maka ini bisa juga dibuatkan menjadi sebuah pohon biner. Kemudian yang keempat itu ada kode movement. Untuk rangkaian bit seperti A, B, A, C, C, D, A ini, maka kita urutkan AC-nya untuk A, untuk B, untuk A, untuk C, untuk C, untuk D, dan untuk A. Maka kemudian kita bisa tahu berapa total bit yang ada pada string tersebut. Nah, di sini contohnya kita punya 7 dikali 8, yaitu 56. 7 itu berasal dari sini, dan 8 itu panjang kode aslinya. Jadi kita punya total keseluruhannya adalah 56 bit, sama dengan 7 byte. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang terapan pohon biner. Di sini tabel kekerapan atau frekuensi dan kode Huffman untuk string A, B, A, C, C, D, A. Di sini ada tabelnya, dan dari rangkaian bit untuk A, B, A, C, C, D, A didapatkan kode Huffman yaitu 011001010110. Selanjutnya algoritma pembentukan pohon Huffman. Yang pertama, pilih 2 simbol dengan peluang atau probability paling kecil. Pada contoh di atas simbol B dan D. Kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simbol orang tua dari simbol B dan D, sehingga menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 tambah 1/7 sama dengan 2/7, yaitu jumlah peluang kedua anaknya. Selanjutnya pilih kedua simbol berikutnya, termasuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil. Kemudian ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbol habis. Dari pohon biner A, B, C, D 7/7 didapatkan hasil A sama dengan 0, C sama dengan 10, B sama dengan 110, dan D sama dengan 111. Selanjutnya ada pohon pencarian biner. Di sini upah pohon kiri lebih kecil dari kunci pada akar, dan upah pohon kanan mempunyai nilai lebih besar dari kunci pada akar. Di sini ada contoh pohon pencarian biner dengan data angka. Yang pertama 50, 32 lebih kecil dari 50, maka dia ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian 18 lebih kecil dari 50 dan juga lebih kecil dari 32, makanya dia juga ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian 40 lebih kecil dari 50 tetapi lebih besar dari 32, makanya dia ditempatkan di sebelah kanan. Kemudian 60, di sini seharusnya 60 ya. Kemudian 60 dia lebih besar dari 50, makanya dia ditempatkan di sebelah kanan. Kemudian 52
tetapi dia lebih kecil dari 60, makanya dia ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian 5 lebih kecil dari 50, 32, 18, makanya dia ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian 25 lebih kecil dari 50 dan 32, tetapi dia lebih besar dari 18, makanya dia ditempatkan di sebelah kanan 18. Kemudian 70 dia lebih besar dari 60 dan 50, makanya dia ditempatkan di sebelah kanan. Selanjutnya ada penelusuran transversal pohon biner. Yang pertama, preorder. Preorder, kunjungi. Akar, kunjungi T1 secara preorder, kunjungi T2 secara preorder. Yang kedua, inorder. Kunjungi T1 secara inorder, kunjungi akar, kunjungi T2 secara inorder. Yang ketiga, posterder. Kunjungi T1 secara postorder, kedua kunjungi T2 secara postorder, yang ketiga kunjungi akar. Di sini ada contoh pohon binernya. Yang pertama preorder, yang kedua inorder, yang ketiga postorder. Selanjutnya preorder itu prefix. Prefix itu operator mendahului dua buah operannya. Seperti di sini dilihat dia mendahului dua operannya. Ini operator dan ini dua operannya. Kemudian inorder dia infix, bersifat infix, yaitu operator berada di antara dua operannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pohon terurut. Yang pertama ada pengertian pohon terurut, yaitu pohon terurut adalah struktur data berbentuk pohon di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak, yaitu node kiri memiliki nilai yang lebih kecil sedangkan node kanan memiliki nilai yang lebih besar atau sama. Adapun struktur pohon terurut yaitu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama nilai, pointer ke anak kiri, pointer ke anak kanan. Adapun operasi dasar, yang pertama penyisipan, menambahkan elemen baru ke dalam pohon. Kedua, pencarian, mencari elemen dalam pohon. Yang ketiga, penghapusan, menghapus elemen dari pohon. Adapun kelebihan dan kekurangan pohon terurut, yang pertama kelebihan mencari data lebih cepat dibandingkan dengan struktur data lain seperti array dengan linked list. Yang kedua, kekurangan, kinerja dapat menurun jika pohon tidak seimbang, memerlukan lebih banyak memori untuk menyimpan pointer. Itu saja penjelasan dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang pohon NRI. Pohon NRI adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Pohon NRI dikatakan pohon full, penuh, atau pohon teratur jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N buah anak. Adapun rumus pohon NRI. Rumus pohon NRI penuh. Berikut contohnya. Misalkan pohon NRI penuh N sama dengan 3 dengan 4 simpul internal, maka L sama dengan 3 kurang 1 dikali 4 tambah 1 sama dengan 2 dikali 4 tambah 1 sama dengan 9. T sama dengan 3 tambah 4 3 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 13. E sama dengan 13 dikurang 1 sama dengan 12. Ini adalah hasil dari rumus pohon NRI penuh dengan nilai N sama dengan 3. Adapun rumus pohon NRI tidak penuh.
Pohon NR tidak penuh adalah pohon di mana tidak semua simpul internal memiliki tepat N anak, bisa kurang dari N. Karena tidak ada keteraturan penuh, tidak ada satu rumus tetap seperti pada pohon NR penuh. Tetapi beberapa relasi umum masih bisa dipakai. Contohnya seperti berikut, dengan rumus T sama dengan I tambah L, E sama dengan T dikurang 1. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada contoh soal pertama, tentukan dan gambarkan pohon merentang minimum dari graf di bawah ini. Karena kita disuruh mencari nilai minimumnya, maka kita tentukan terlebih dahulu graf dengan nilai terendah. Setelah menemukannya, kita jumlahkan seluruh bobotnya sehingga menghasilkan 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 22, sehingga bobot minimumnya yaitu 22. Contoh soal kedua, sebuah pohon 4 ari tingginya 5. Tanpa menggambarkan pohonnya, hitung jumlah maksimum seluruh simpul di dalam pohon tersebut. Berapa jumlah maksimum seluruh daunnya? Untuk mencari jumlah maksimum seluruh simpulnya, kita gunakan rumus S kurang sama dengan M pangkat H ditambah 1 dikurang 1 dibagi M dikurang 1. Karena pohon 4 ari tingginya 5, berarti M nya sama dengan 4 dan H nya sama dengan 5. Maka kita masukkan ke dalam rumus. M nya tadi itu 4, hanya 5 ditambah 1 dikurang 1 dibagi 4 dikurang 1, sehingga menghasilkan 1365 simpul. Sedangkan jumlah maksimum seluruh daun kurang lebih sama dengan M pangkat H, dimana M nya 4, hanya 5, sehingga menghasilkan 1024 daun. Nah, di sini saya berikan 2 soal lagi. Soal pertama yaitu diberikan masukan berupa rangkaian karakter dengan urutan sebagai berikut: P, W, F, H, K, N, S, A, U, M, I, D, C, W, dan O. Pertanyaannya, gambarkan pohon pencarian search tree yang terbentuk. 2. Tentukan hasil penelusuran pre-order, in-order, dan post-order dari pohon jawaban A di atas. Soal kedua, tentukan hasil penelusuran pre-order dan post-order dari pohon 4 hari berikut ini. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih.